Ada Sekar sama Putu. A sama Put. Ada Sekar Sama Putu. A sama Put. Semaput. Aduh, lupa lagi gue. Halo guys, balik lagi di podcast Semaput bareng Sekar sama Putu. Oke. Yaudah. Di Apa minggu nih? ini kita akan membahas soal hubungan main belakang. Wow. Bukan ya? Oh, bukan ya? Itu bukan sih artinya backstreet. Kita akan membahas bukan main backstreet. belakang dong ya, hubungan diam-diam. Oh iya, diam-diam. Diam-diam. Back tuh artinya di belakang. Street itu jalan. Jalan belakang. Lu pernah backstreet gak sih? Iya, senyumnya senyum Gue nih Asam. sebenarnya gue lagi backstreet. Oh iya. Iya. Wow. Serius? Aduh sakit. Hidup ini sakit. Aduh. Enggak. Itu sebenarnya udah lama banget kayaknya. Udah lama banget ya backstreet ya. Kan gue nih udah jomblo dari 2016 cuy. 2016. Oke. Iya, kan terus? sekarang 2020 kayak Piala Dunia 5 tahun sekali. Berarti, 4 tahun sekali. 4 tahun sekali? Iya. Oh berarti udah gak jomblo dong? Enggak. Hah? Nah, Enggak. ini rekor baru sebenarnya. Oh iya, kenapa? Jadi gue tuh sekarang udah lebih dari 4 tahun. Ini tahun 2000 berapa sih? 20 ya? 2020. Oh iya, berarti ini udah tahun ke 5. Mau 5. Keempat mau ke 5. Iya, Gue mau masuk jomblo, ke 5. iya. Terus rekor baru. Ya Iya, berarti rekor lama baru. kan? Ini yang terlama sih. Enggak sih, yang terlama tuh pas gue dari awal sampai pacaran di umur 12 tahun pertama kali pacaran ya. Berarti gue 12 tahun tuh bener-bener belum pernah sama sekali yang namanya pacaran. Jadi Mohon gue maaf. Ya iya dong. Hah? Ya iya dong, semua orang Iya. juga gitu. Iya dong, berarti itu rekornya belum ada yang ngelewatin dong, 12 tahun. 12 tahun tuh gue pertama kali pacaran. Sampai akhirnya ya begini. Backstreet kapan backstreet? Backstreetnya tuh pas SMA kayaknya deh. Oh SMA. Tapi gue backstreetnya itu Nih backstreet tapi tuh. gue tuh paling goblok menyembunyikan Iya, sesuatu gitu Iya loh. emang lu. Gue aja nih kalau nyimpen sesuatu di rumah tuh pasti ketahuan. Iya. Iya. Contoh. Misalnya gue mau nyimpen barang nih, gue baru beli barang. Terus gue udah seingat gue udah nyimpennya tuh di kaos-kaos selip-selipannya. Selipannya. Udah di lapisan Iya. paling dalam. Ya, terus gue pergi keluar, pas pulang udah ada di atas kasur. Iya, ketahuan. Nah, bodohnya orang rumah gue itu kalau udah bongkar nggak dibalikin lagi. Ya Allah. Ya, kan jadi. Berarti bukan elunya kebegoan, mungkin orang rumah lu juga kepinteran. Iya juga ya. Nyari-nyari tahu rahasia. Iya, tapi emang nggak tahu ya kenapa ya dari dulu tuh nggak pernah. Makanya gue kalau punya sesuatu barang yang sensitif, mendingan gak gue taruh di rumah gitu. Takutnya kalau ketahuan kan panjang lagi urusannya kan. Ya. Ribet ya. Iya makanya. Itu aja barang, belum hubungan. Nah kalau hubungan gue pernah backstreet. Waktu itu gue pacarannya pas SMA kelas 2. Terus gue punya pacar satu kelas. Terus dia ketua kelas. Anjay, wih bangga dong lu. Dia malu kan. Makanya backstreet. Ada tahu. Berarti backstreet itu salah satu berarti ada yang malu. Enggak sih karena Enggak. karena apa ya? Gue nggak siap juga anjir terus. Anjir lu mau siap apa nikah? Karena dia Lu ini SMA. coy famous gila lu. Kok dia mau sama lu tapi Nah, seorang itu dia. putri yang biasa aja. Lu kalau mau tahu bayangannya gue tuh SMA kerjanya nunduk ya. Ya gue tahu sih. Sekarang juga gitu kan. Kalau dulu gue nunduk terus kepala gue ditutupin selampe. Jadi kayak ada rambutnya. Kalau sekarang rambut nih. Nah dulu selampe. Serius? Iya. Beneran? Beneran. Kenapa sih visi misinya apa sih? Nggak tahu. Karena gue introvert. Malu kalau sama ketemu orang banyak gitu. Jadi gue tutup kepala pakai selampe. Terus jalannya lurus kayak kuda. Iya. Jadi nggak pernah lihat kiri kanan gitu. Tapi nunduk kan?
Iya nunduk. Iya. Makanya gue nggak pernah kesandung. Tapi nabrak gua mulu Iya. kalau jalan. Iya, itulah jeleknya. Kan orang fokus cuma bisa di satu bagian. Anjay. Nah, gue fokus di jalanan supaya nggak kesandung, tapi tanpa gue sadari, gue tuh bisa nabrak. Makanya sekarang gue belajar. Jadi gue udah nggak pakai selampe lagi sekarang. Berarti Cuma apa rambut apa? gue gondrong. Nutupin pakai iya. rambut. Iya. Oh, jadi itu kenapa rambut lu gondrong? Iya, ini sebenarnya filosofi rambut. Filosofi. Bukan filosofi. Iya. Bagus juga Gitu. esensinya. Gue dulu makanya anjing gue malu terus dia udah paling cakep satu kelas. Anjay. Orang Palembang. Wow. Tau kan orang Palembang Iya, putih-putih kan. Cakep-cakep. Iya, cuma beda agama. Iya. Rumahnya juga deket. Ya udah. Rumahnya deket. Iya, cuma gue nggak bisa nyembunyiin. Lo pernah nggak sih kayak misalkan lo backstreet ya? Tapi komunikasi lo sama orang yang lagi deket tuh beda. Kayak misalkan kan kalau kita backstreet, kalau orang yang pro ya, profesional tuh kayak ya biasa aja. Oh lo gue gimana lo udah makan bisa aja lo bercanda gitu kan. Iya kayak ya udah aja kayak nggak ada apa-apa. Iya, goblok lo kerjaan gitu. Tapi ini gue nggak bisa gitu. Ngomongnya halus, jadi pelan-pelan kayak bisik-bisik gitu. Oh iya. Terus tiba-tiba Iya, kan iya. orang ngedong ya kan. Kok ngomongnya beda sih? Terus nadanya beda, ngobrolnya beda. Orang enggaknya gara-gara lu nya, bukan ceweknya. Ceweknya juga nggak bisa Oh, jadi nyembunyiin, sama-sama. sama-sama nggak bisa nyembunyiin. Oh. Karena yang ceweknya bangor, jadi nggak bisa. Iya, bangor tuh Kecap apa ya? bangor. Iya, lawak lah anjir. Bukan kecap bangor anjir. Anjir. Ya udah lah. Ya, gitulah. Itu kecap pasti berisik banget tuh. Kecapnya bangor banget ya. Bang, beli bang. Ini apa lo? Kecap bangor ya? Dah. Bangor banget dah. Ada kecap bangor dah dua ya? Kecap bawel banget dah. Aduh. Ya udah lanjut Gitu. aja. Bangor ya, bangor. Ya, intinya bangor lah. Kayak gua bangor ya? Enggak, lu enggak bangor. Oh, Lu higienis. Paling higienis Geli dah, setim. iya. Oh iya jelas, lu orang udah tahu gue itu semua paling orang tahu. higienis. Higienis banget. Jadi gitulah intinya. Terus sampai akhirnya gue juga satu lagi sih gobloknya. Waktu itu gue bikinin SMA tuh belum ada Facebook awal-awal. Friendster. Gue bikinin Friendster dia. Cuma kan waktu itu gue Ih, so sweet banget. iya, cuma gue waktu itu upload foto gue. Sengaja ya lu? Enggak, karena gue nggak tahu. Gue nggak bisa orangnya tuh nggak bisa lihat sesuatu kosong. Oh, Kayak ya misalkan- lu isi aja gitu. Iya, gue isi aja. Cuma waktu itu kan gue bingung, udah gue isi aja. Cuma Tapi lu nggak mikir saat itu tuh kan Facebook cewek lo. Kenapa lu Friendster cewek lo? Iya. Kenapa lu isi foto lu? Sengaja. Nah, nggak sengaja. Maksudnya karena gue tuh nggak bisa lihat kayak misalkan nih, gue lagi jalan, terus gue lihat pintunya nganga dikit, tuh gue pasti gue betulin tuh. Terus kalau misalkan gue muter ke kiri nih, ke kiri kan set, terus ada jalan tembus yang balik ke tempat gue nggak bisa tuh, pasti gue nanti muter ke sini. Jadi gue harus balance. Itu apa sih nama penyakitnya ya? Kayaknya ada. Nggak tahu gue. Kayak barang tuh misalkan sendok sama garpu tuh biasanya nyatu. Terus ini sendok sama garpunya kebalik atau misah gitu. Gue pasti nempelin gitu. Iya, itu penyakitnya apa gitu namanya? Aneh. Iya. Nggak aneh sih. Apa ada nama penyakitnya gue lupa. Ya udah itu. Pokoknya gue harus ngelihat sesuatunya tuh terisi sesuai dengan porsinya gitu. Anjay. Jadi itu salah satu kelemahannya. Makanya gue kalau ngeliat profil tuh misalkan ada bio, ada nama, umur, golongan darah, tanggal lahir gitu. Itu harus gue isi semua, nggak bisa strip. Jadi tuh harus gue isi semua. Oke. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Nggak boleh ada slot kosong aja ya. Karena itu Kalau emang yang nggak balance. nggak ada jawabannya. Gue isi. Bisa lu- Gue isi. Itu kan anehnya. Iya, jadi gue isi. Ya yang setahu gue, yang real, misalkan gue nggak tahu nih hobinya dia olahraga suka, tapi olahraganya olahraga apa ya? Ya gue isi aja, yang penting ada isinya gitu.
Nah itu jeleknya, makanya gue isi foto yang defaultnya harusnya waktu zaman dulu kosong tuh kan gue isi. Nah karena gue adanya foto gue, yaudah foto gue aja deh gitu. Dengan harapan besoknya setelah kalau sempet minta foto baru di replace gitu. Iya. Cuma udah terlanjur ketahuan duluan kayak gitu. Terus pas ketahuan gimana? Maksudnya ketahuannya tuh gimana? Ketahuan itu sama Kalian jadian gitu atau? iya temen enggak kok, enggak, orang ini doang cuma main Bikin gitu. influencer doang. Iya bikin influencer sama main, kan gue rumahnya juga Sarah, terus sering ngobrol kayak gitu-gitu kan. Terus? Jadi kalian gak mengiyakan? Iya nggak mengiyakan, kita tuh denial, saling mendenial gitu. Oh. Enggak orang dia siapa dia, gue mah jijik sama dia gitu. Astagfirullah. Enggak sih, denialnya nggak sejijik itu sih. Drama lagi. Enggak drama sih, maksudnya kayak enggak bukan orang dia ini kok cuma ini doang Temen iya temen doang segala gitu. macam. Tapi ngobrolnya beda kayak Iya, ya ngerti Pak. oh iya gini, terus kalau lagi nolongin juga, misalnya lagi mau ngerjain apa, biasa kan apain sih, ngerjain apa sih kan gitu kan kalau orang. Ini enggak kayak apa coba lihat gitu. Iya. Bayangin lagi. Lo bayangin kan lo? Gimana anjir? Apa coba lihat gini. Tuh, anjing gini Apaan namanya. sih lo? Iya kan? Gini namanya bentar gitu kan. Harusnya kan kalau profesional bisa dong kayak Iya, pura-pura kayak gitu. biasa aja kan. Cuma nggak bisa coy, nggak bisa bohong hati coy. Gitu. Iya. Kalau lu gimana? Gue pernah merasakan backstreet. Tapi lu sama kayak gue nggak bisa menutupi, atau lu jago menutupi? Mungkin bisa dikatakan bisa menutupi ya. Berarti lu masuk yang profesional nih. Enggak dong. Kata lu bisa. Profesional tuh berarti bisa biasa aja kan? Iya. Mencoba untuk biasa aja tapi Iya. Ya berarti nggak bisa namanya. Oh berarti nggak. Berarti lu nggak pro. Berarti nggak, Iya. gue nggak bisa, nggak pro, gue nggak pro. Lu nggak pronya itu separah apa? Maksudnya lu kayak misalkan gue kan tadi gue nggak bener-bener nggak bisa. Maksudnya jalaninnya tuh kayak mau yang fake gitu kan. Oh tapi nggak bisa gue. Kalau lu bisa emang? Nggak bisa gue. Berarti lu tetap bermesraan gitu? Ya enggak juga, enggak. Nah, lucunya ada, nggak lucu sih. Cerita dulu dong, baru gue bisa nilai lucu apa enggak. Ya lupa. Udah langsung pakai Kenapa lucunya. Ya lobet. Jadi gue tipikal kalau pacaran tuh yang kayak gitu tuh. Gimana? Yang maunya tuh nempel, maunya berdua dulu ya. Oh. Dari pertama gue pacaran sampai pacaran terakhir sampai tuh, sekarang juga masih nempel-nempel gitu. Sampai terakhir tuh kayak gitu tipenya. Terakhir tuh kapan? Yang 2 tahun lalu? Yang kemarin, iya yang 2 tahun lalu. Oh iya. Nah yang nempel, yang maunya tuh kayak ya gue pacaran ya gue sama lo, intinya kayak gitu, gue kemana-mana sama lo, gue ngapa-ngapain sama lo gitu. Walaupun ada temen gue ya ada lo juga gitu. Iya. Terus? Seklingi itu, semanja itu, senempel itulah. Nah terus gue mengalami kayak dapet cowok yang kebalikannya. Kebalikannya itu berarti dia apa ya istilahnya? Dia tidak menservis lo gitu ya? Menservis gue. Ya istilahnya apa sih? Apa ya bahasa halusnya? Oh iya nge-treat. Dia tuh nggak nge-treat lo kayak gitu. Iya, nggak kayak ya gue nggak mau bilang dia nggak nge-treat gue. Oh gitu takut sih, dia dengar ya? Enggak. Oh Maksud gue enggak. kayak gue sama dia jadinya nggak kayak tipe pacaran gue yang sebelumnya. Oh Nah, beda. jadi gue nya jadi agak menahan. Menahan rasa. Menahan rasa apa? Nah rasa yang ada. Oh rasa yang ada. Terus tapi dianya bisa biasa aja. Dianya tapi bisa. sebenarnya nggak biasa aja tuh. Jadi dia merasa biasa aja. Padahal sebenarnya nggak biasa aja buat lo. Iya, jadinya malah enggak, lu tuh nggak biasa aja, malah jadinya kesannya dingin banget cuy, cuek banget jadinya. Guenya yang biasa aja. Oh. Ngerti nggak? Tapi lu bisa nutupin kayak gitu. Ya mungkin orang. Ya gini, kalau lu bisa nutupin, dia bisa nutupin juga nggak? Ya bisa, dia tertutup itu. Dia tertutup itu. Cuman kayak sebenarnya kalau dilihat dari kacamata gue ya, yang membandingkan antara misalnya saat gue belum pacaran dan gue udah pacaran, kayak bedanya tuh
Enggak, gitu tuh malah lebih akrab, lebih deket saat kita belum pacaran. Oh gitu. Karena seslow itu, bodo amat itu. Mungkin kayak, karena lu ada beban kali masing-masing. Jadi lu menjalani hubungan ini tuh kayak aduh takut-takut. Terus ada sesuatu faktor lain yang bikin hubungan lo ini kayak orang kan kalau makin deket tuh kayak ada sesuatu yang tuntutan yang harus lo kasih lebih. Nah dia menjadikan itu sebuah beban. Plus dia harus membalancing situasional di sekitarnya dia dan sekitar lo. Apalagi kalau misalkan lo berdua jalaninnya di lingkup yang sama. Kayak kasus gue tadi misalkan satu sekolah, satu kelas gue malah. Itu kan susah. Karena lu tiap hari ketemu, ini ketemu, kasus apaan ketemu gitu kan. Jadi lu bisa tahu kondisinya dia real time. Terus dia juga sebaliknya berapa gitu. Tuh usernya? 0. Nah Gitu. makanya gue sekarang kayak lebih ya udah oke, karena ini for good juga tuh kayak ya gue nggak bisa juga kayak dulu lagi kayak yang pacaran anak SMA, anak kuliahan yang kemana-mana harus berdua, kemana-mana kayak yang manja segala macam. Jadi gue kayak ya udah mungkin memang sudah seharusnya seperti ini. Ngerti nggak? Sudah seharusnya atau lu mencoba memaksakan biar seperti ini berjalan? Enggak memaksakan sih. Kalau memaksakan enggak maksa. Oh, nggak maksa. Kenapa gini ya? Aku jadi ini sih. Ini tanda-tanda apa ya? Enggak maksa. Gue sih lebih mikir lebih ke pendewasaan diri gue. Bukan maksudnya nggak mikirin dia ya. Ya gue menghargai dia. Oke, kita nggak yang kayak gitu pacarannya gitu. Kayak gitu gimana tuh? Nggak yang nempel, nggak yang apa-apa diumbar, apa-apa gitu. Oke, Backstreet lah. Bener-bener purely literally Backstreet, pengertian Backstreet yang bener-bener ya? Iya benar. Iya kan? Iya benar. Tapi kan kalau misalkan Backstreet, lu menyembunyikan sesuatu hal hubungan lo ini berdua sama orang-orang yang masih keterkaitannya sama nih antara lo dan dia. Terus sejauh ini lo ada, maksudnya kayak ada beberapa circle yang lo kasih tahu nggak sih, kayak kalau kayak gue nih sama yang tadi yang gue ceritain itu gue purely nggak ada satupun yang gue kasih tahu, satupun nggak ada. Sahabat gue nggak ada, sahabat dia nggak ada. Dia nih gue nih ya berempat, dia punya sahabat 6 sahabat yang bareng-bareng, yang satu kelas 4, yang 2 beda kelas. Itu nggak ada yang tahu semuanya. Anjay. Gila, bisa ya karena gue seketat itu karena gue nggak maunya. Pure gue juga nggak mau cerita ke temen-temen gue yang deket juga. Atau emang lu memang sebenarnya orangnya bukan tipe cerita? Waktu itu kayaknya iya ya, introvert. Oh, bukan tipe yang cerita. Iya. Terus gue juga mikir waktu itu cerita gue buat apa? Maksudnya gue nggak butuh advice dari siapapun waktu itu. Karena gue itu kan ibaratnya pacarannya masih belum ke arah yang serius. Gue masih bisa learning more gitu loh, kayak ini gue harus belajar banyak lagi, tapi gue nggak butuh advice dari orang, gue harus butuh experience gitu. Jadi gue ngulik sendiri. Nah sekarang kan kondisinya beda nih kalau sama lu misalkan. Kita lah katakanlah di umur saat itu gue SMA sama umur yang sekarang kan pikirannya udah beda. Iya benar. Iya kan. Nah kalau lu sendiri ada nggak sih kayak lu mungkin cerita ke siapa gitu kayak, terus dia juga mungkin lu tanya nggak sih ke dia kayak, ih kamu nih nyembunyiin ini dari siapa aja, atau ada nggak sih yang kamu kasih tahu tentang hubungan kita ini gitu. Kalau gue sih gue cerita ke sahabat-sahabat gue, orang-orang terdekat gue yang benar-benar kayak gue percaya dia nggak bakal ngomong-ngomong sama siapa, karena bukannya nggak mau orang tahu, kayak gue pun juga sekarang nggak mau ngumbar-ngumbar, nggak mau ngumbar-ngumbar relationship gue. Jadi gue hanya cerita ke orang yang benar-benar gue percaya, gue deket. Dia pun cerita sama ya yang deket aja. Oh gitu. Beberapa temennya doang, dan kayak sebenarnya dia pun juga nggak mau cerita sih, kayak kalaupun orang tahu ya udah. Oh gitu. Jadi dia nggak, maksudnya nggak denial ya kayak, apa sih gitu, nggak gitu. Misalnya yang lagi ngecengin, iya gini,
pas gitu nggak? Diam aja sih. Oh dia nggak yang Dia nggak mengiyakan, nggak mengenggakkan. Jadi gimana tuh? oh Kayak- menetralisir. Iya kayak, iya, Masih beruang. ya gitulah, Oke. kayak gitu. Tapi kalau misalkan maksudnya lu kan cerita nih, Hmm. lu kan nggak tahu dia cerita sama siapa aja. Nah iya. Dia ngasih tahu kalau nggak, oh ini daftar orang yang udah aku Gue kasih sih tahu. nanya. Ih, Siapa kok pengen aja nanya itu kan bukan. Loh, ya kan gue pengen tahu siapa aja emang yang udah Oh. tahu kayak gitu loh. Nah gue tanya lah sama dia, terus ini, oh Tapi gitu. banyakan orang yang dikasih tahu sama dia atau temen lo yang lo kasih tahu? Kayaknya sih banyak kan temen gue yang Emang lo aja ember berarti. Iya. Masa banyakan lu nya? ya tapi ya maksudnya tapi bukan temen-temen sembarang temen gue yang bener-bener Oh. emang gue udah percaya, yang gue sekiranya nih ya emang udah cocok bisa tuker pikiran kayak gitu loh tuh. Nah, lu kalau ngomongin tukar pikiran kan maksudnya secara ini ya luas ya. Emang lu ada syarat tertentu nggak kayak misalkan, oh ini gue bisa cerita ke dia nih, oh yang ini nggak bisa gitu. Lu punya kriteria kayak gitu nggak sih? Kalau kayak gue kan, gue nggak bisa tuh kayak, aduh gue cerita sama dia, mending nggak sekalian gitu. Satu, gue nyaman. Hmm. Dua, apa ya, kayak kalau dia udah mulai bisa ngebuka diri dia ke gue, kayak udah mulai cerita-cerita juga, Hmm. terus gue ngerasa ya dia Ceritanya benar, bukan cerita iya bohong-bohongan. nggak cuman yang cerita caper atau enggak kayak cuman dia cerita tapi nggak mau giliran gue cerita dia nggak mau dengerin gitu, ngerti nggak? Oh. Bener-bener kayak komunikasinya dua arah. Iya. Nah ya udah, kayak gue percaya nih kayak ini sama orang baru gue bisa cerita, dan itu pun nggak semuanya bisa gue cerita. Dari misalnya gue udah cerita nih ke 5 orang ini tentang gue pacaran, tapi nggak ke 5-5-nya ini gue ceritain juga tentang hal lain, kayak berlapis juga gitu loh tuh. Oh. Dari 5 misalnya ada yang paling lagi gue percaya 3 orang, ada yang paling banget yang bener-bener kayak tahu banget gue itu 1 orang 2 orang kayak gitu. Oh, jadi aksesnya beda ya? Nyaman-nyamanan, Aksesnya beda ya? Iya gitu lah. Kalau dia kayak lu juga nggak? Kenapa sih lu? Dia tuh Kenapa ketawa sih, orang belum selesai? Selesaiin dulu baru ketawa. pikir sih si bangke lu. Apa yang lu pikirin anjir? Ini kan Dia kejadiannya nggak sekarang. Iya sih, bener juga ya. Iya kan? Ya mana gue tahu, gue nggak bisa baca pikiran dia. Ya lu kan Cuma udah yang menjalani sepenglihatan selama gue ini. Dia bukan tipe orang yang bisa cerita-cerita gitu loh tuh. Oh, dia introvert. Terutama masalah kayak ya gini lah, percintaan. Oh. Nggak yang, bukan tipe sembarang orang bisa diceritain gitu, bukan yang tipe Toto cerita gini gitu. Oh, berarti dia emang mendem ya? Iya. Terus dia kalau mau cerita-cerita tentang lu kemana? Ya mana gue tahu. Lu nggak nanya gitu? Ya mungkin ke teman yang temannya dia ceritain. Oh. Tapi lu nggak ada masalah kan sama hal itu? Maksudnya? Ya Nggak kayak ada misalkan masalah? kenapa sih kalau gue juga ceritain ke 10 orang kok dia cuma ke 1 orang misalnya. Awal-awal yang namanya cewek. Oh, awal. Gue Kebaca. nanya kayak kenapa? Apaan lu? Enggak orang itu kebaca cuacanya Oh, panas. Ya gue mempertanyakan lah ya kenapa gitu kan. Terus? Cuman kayak dia ngasih alasannya ya make sense sih untuk Oh, AdSense. cowok-cowok, untuk di dunia cowok tuh ya udah, mungkin gue memahami lah, gue mengerti itu. Tapi sebenarnya lu kepengen kan kayak dia cerita tuh ke banyak orang gitu. Sebenarnya gue nggak pengen dia cerita juga, kayak sebenarnya gue lebih pengen kayak ya udah kita biasa aja, kenapa sih, kayak biasa aja, nggak yang mesti backstreet banget yang bener-bener kayak Tapi nggak bisa, cuy. ngapa-ngapain, bukan ngapa-ngapain ya, maksudnya kayak Oh, lu nggak bisa ngapa-ngapain bukan sekarang. gitu cuy. Oh, ya Maksudnya- udah keceplosan nggak apa-apa. Enggak, gue tau lu nggak pernah ngapa-ngapain. Iya, lu paling tahu gue kan. Iya tahu emang. banget gue. Emang Yang jadi sehigienis. apa-apa higienis lagi. Iya anjir. iya iya. Jadi kayak membatasi gitu. Gue lebih pengen kayak udah sebenarnya biasa aja.
kalaupun lu nggak mau bilang, kita nggak usah bilang-bilang, ya udah tapi itu biasa aja. Sebenarnya gue mau itu kayak gitu. Nah, berarti kan kalau lu udah ngomong sebenarnya biasa aja. Apa perbedaan yang paling lo rasain nih sebelum lu menjalani ini hubungan pertemanan sama setelah lu jadian dengan kondisi Backstreet? Apa yang paling lo rasain tuh, ih ini beda banget. Dulu nggak gini, sekarang kok gini sih gitu. Ada nggak yang lu rasain nih, ih anjir. Terus lu ngerasanya lu kesel gitu kayak, ih anjir dulu nggak gini. Kok gemes sih? Jangan cepet-cepet ah. Ada, gue ngerasanya jadi kenapa kita jadi lebih deket saat kita belum pacaran. Enggak dong, harusnya logikanya lo lebih deket. Bukan secara chat intens. ya, secara chat telepon. Tapi kalau secara chat telepon sekarang lebih ini kan dibanding dulu. Iyalah, beda lah gitu. Iya. Cuma kalau in public gitu. Public apa? Es krim. Gue juga mikir itu. Aduh. Apa? Ya bedanya itu yang dari gue bilang kayak, kok kita pas belum pacaran jadi sebenarnya lebih akrab saat belum pacaran. Lebih akrab sebelum pacaran dibandingkan kita udah pacaran. Jadi sekarang lo ngerasain malah gak akrab? Enggak. Masa sih? Malah jadi kayak diem-dieman aja. Hah? Diem-dieman? Kayak nggak kayak dulu tuh kayak bisa biasa aja tuh kayak bercanda. Sekarang nggak bisa bercanda sama sekali? Gue inget ya. Setelah gue jadian gue belum pernah loh. Anjir, sampai sekarang? Iya. Masa sih? Tapi lu kalau kayak gitu lu bahas gak sih? Kayak misalkan lo udah di rumah nih, oke. Dia di rumah, lu di rumah. Terus kayak Iko tadi ya katakanlah lu kan misalkan dalam satu circle, terus dia ngeliat lo misalkan kan, terus kok misalkan lu jatuh atau kesandung, kejedot gitu, terus lu masa dia nggak nyamperin atau misalkan dia ngomong kenapa gitu, terus sakit nggak gitu, itu sebenarnya konyol sih, sakit nggak sih? nggak sakit nggak? Apa ya? Apa? Kayak kok bisa gitu, kenapa tadi gimana kronologinya kok bisa gini, terus oh yaudah yuk ke bawah beli ini, atau tahu-tahu datang terus oh iya ini aku beliin ini gitu. Iya gitu. Dia sih dibahas gak sih pas di chat pas lu pulang gitu? Gue tipe orang yang ngebahas. Elonya berarti? Guenya. Berarti kalau lu ngebahas dia nggak ngebahas? Iya kan, nggak, maksud gue misalnya itu gue yang tertimpa ya. Misalnya gue kenapa? Iya lu yang tertimpa. Terus dianya kok gitu? Kok kayak iya dianya biasa aja, nggak yang nanya-nanya kayak lu kenapa gitu, atau enggak? Oh padahal lu maunya dia kenapa gitu? Ya wajar. Kan? Wajar. Apalagi ya lu pacar gue gitu kan, maksud gue. Iya. Kayak gitu, cuman ya karena balik lagi udah Backstreet. Terus emang orangnya cuek tuh. Oh, jadi sebenarnya gue pasti kalau gue ngerasain apa gue ngomong. Awal tuh gue ngomong kayak kok kamu gini gitu. Terus sampai akhirnya gue mikir kayak nggak bisa, masa gue tiap ini gue ngomong mulu. Maksudnya kayak kok gue anaknya ngeluhan sih, kok gue anaknya apa ya namanya kayak gitu ya? Lenje gitu. Iya gue lenje sih. Maksudnya ya kok gue ngeluhan sih, ini dikit ngeluh, ini dikit ini marah, ngambek segala macam. Oh, mudi. Nah gue nggak mau dia mikir gue macam-macam. Jadi gue kayak lebih saat ada momennya gue udah ngomong nih semuanya ke dia bla bla bla, terus dia juga udah nyampein dia itu gimana ya oke, sorry segala macam, dan dia jabarin. Terus gue kayak oh ya udah oke, gue udah clear, udah jelas semuanya dia kayak gimana, ya udah gue setelah itu nggak akan gue tanya-tanya lagi. Oh gitu. Tapi kayak kalau kasusnya di dia nih misalkan dianya lagi jatuh sakit atau apa, lu nya nyamperin dia nggak? Maksudnya ini nggak di chat nih, maksudnya ngomongnya secara ngomong real time lagi gue aja. Anaknya real life. Lu di real ini lu nyamperin dia nggak? Nyamperin. Iya, terus lu kayak ngasih katakanlah dia misalkan
kesleo terus jalannya tiba-tiba pincang gitu. Aduh. Gitu? Nah, terus lu samperin dia nggak di misalkan dia kerja terus lu samperin ke mejanya gitu kayak gitu gak sih? Ya balik lagi gue lihat situasi kondisi karena gue menghormati dia, gue berusaha untuk menghargai dia. Walaupun lu lihat dia dalam kondisi kayaknya, aduh gue harus gatel banget kayak, gue tuh harus kesana itu, walaupun jaraknya nggak jauh gitu misalnya kalau misalkan gue tuh harus kesana tapi gue menghormati dia, oke lah kita kan udah komitmen Backstreet misalnya. Terus gue nggak bisa nih, takutnya kalau gue kesana malah runyam nih hubungannya. Terus lu kalau kayak gitu secara spontan lu harus nanya dulu nggak, aku boleh kesana nggak gitu? Atau lu langsung tiba-tiba spontan langsung kesana terus spontan. Ini coba ini deh gitu, ini ada iya misalkan gitu, spontan langsung. Iya. Walaupun kondisinya misalkan tidak kondisif gitu. Nah iya balik lagi kalau misalnya saat situasi yang nggak kondusif pasti gue akan chat dulu, bukan chat minta izin ya. Tapi chat kamu kenapa kayak gitu. Oh gitu dulu, pertama chat dulu nih. Iya gue chat dulu untuk menghargai dia lah, takutnya dia marisi atau gimana kan gue juga gak mau ya. Gue tuh anaknya juga gak enakan, tapi sebenarnya kalau gue pengen ya gue pengen lah. Tapi dia orangnya risihan gak sih? Gue belum pernah nanya sih. Enggak, lu kan gak usah nanya, sudah bisa tahu dong. Emang iya? Ih, gue bisa lihat nih orang, misalkan gue ngobrol sama orang yang gue kenal nih. Gue udah 5 kali ketemu, ya kan? Lo pasti kalau sama cowok lo nggak mungkin dong kurang dari 5 kali. Apanya? Ketemu. Iya. Apanya lo? Klise lo. Orang yang ketemu, gue lagi bahas ketemu. Iya. Gue ketemu sama orang 5 kali, nggak usah 5 kali, 3 kali. Gue ngobrol sama dia, gue udah bisa tahu dia nyaman apa enggak, risih apa enggak. Udah tahu gue, masa lo nggak bisa ngebaca ini orang? Kalau nggak risih. Nggak risih, berarti nggak risihan kan? Nggak risih. Ya berarti aman dong harusnya, lo nggak usah. Ya kan balik lagi karena ya kita Backstreet kenapa gitu kan? Gue menghargai segala situasi kondisi hubungan ini, jadi kayak ya udah kita begini. Tapi lo punya batasan nggak sih kayak anjing gue nih kayak gini udahlah jangan lebih dari 3 tahun terus kita go public gitu. Kayak misalkan katakanlah umur lu kan tahun ini udah 28, terus ini 28, lu mau sampai kapan gitu? Apa kayak Backstreet nih sebenarnya kan plus minus ya Backstreet ya. Iya. Baik minusnya sih emang. Minusnya sih lebih ke ngebatin aja sih tuh menurut gue. Itu kan kalau ngebatin karena lu nggak biasa. Iya makanya karena gue nggak terbiasa. Terus lu nggak ada, maksudnya nggak terbiasa tuh bukan karena apa ya, penolakan kan? Maksudnya bukan penolakan dari diri lo. Katakanlah gini, kalau Backstreet kan orang biasanya ada alasannya. Iya. Alasan paling banyak satu kayak beda agama, ya kan? Itu biasanya wajar. Dari orang tua, dari temen-temen, dari circle, dari tongkrongan atau segala macem lah. Atau biasanya dia malu karena sesuatu hal, katakanlah misalkan dia adalah mantannya sahabat gua misalnya. Itu kan ada kondisional tuh, hal-hal tertentu. Makanya terciptalah hubungan Backstreet. Nah, kalau kayak lo gini, misalnya lo ada hambatan tertentu nggak kayak ini kita Backstreet tuh alasannya karena ini, terus kita jangan lama-lama ya gitu. Karena kan lo berdua misalnya udah jelas nih punya goal ke depannya kan kayak gitu. Iya, gue sih belum pernah ngomongin kasih waktu ya kayak 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Enggak sih, gue kayak lebih gue juga nggak mau jalanin aja gitu. Iya, jalanin aja. Kayak ya udah lihat aja nanti gimana ke depannya. Toh kalau emang sama-sama baik buat kita berdua ya udah kenapa enggak gitu. Justru tapi ya gue nggak Backstreet sama di depan nyokap gue tuh gue nggak Backstreet, di depan keluarga gue nggak Backstreet. Jadi lu nih nyokap lu udah bilang lu udah punya cowok? Gue udah bilang gue udah punya pacar. Terus saat itu gue bilang gue udah punya pacar sama nyokap gue. Ke abang gue. Abang lu udah tahu juga? Abang gue udah tahu. Tapi abang lu kepoan nggak orang? Enggak. Coba lihat komuknya gitu. Nyokap gue. Oh, nyokap lu yang nanya. Tapi gue nggak mau ngasih tahu dulu. Kenapa? Iya nanti dulu lah. Iya tapi dia responnya gimana? Iya saat itu nggak usah diulang-ulang. Iya saat itu.
nyokap gue kayak yang kaget gitu kayak, hah kamu ternyata udah punya pacar gitu. Iya. Tapi lu udah pernah ngajak itu ketemu orang tua lo? Belum. Oh belum. Belum. Video call? Belum. Iya, siapa tahu kan ada juga tahu yang udah video Enggak, callan belum, gitu. Oh, lu belum ya? Belum. Oke, untungnya. Tapi dia nggak nanya-nanya kan? Ih, dia umurnya berapa? Lebih tua kamu atau Jangan enggak? ngomong. Dia Oh, nanya serius? Pasti. Nyokap gue tuh iya tipenya seperti itu, pasti nanya. Nah, terus Enggak, komentarnya gimana? Komentarnya kayak ya udah yang penting dia baik, yang penting kamu seneng, udah gitu aja. Oh, yang penting Yang kamu penting seneng. seagama. Nomor satu seagama. Nomor satu seagama. Yang penting dia baik, yang penting kamu seneng, udah. Oh. Gitu. Tapi seneng. Insya Allah. Aduh. Oh gitu. Insya Allah. seneng. Nggak apa-apa kan. Pada saat itu gue juga dukung gitu kan. Pada saat itu gue dukungnya sekarang gitu. Karena kan pada saat itu kita belum kenal. Iya, bener. Gitu. Makanya gue dukung Jadi kalau sekarang. saat itu Gue dukungnya sekarang. Iya, lu Iya. oh iya baik. Sekarang ini kan gue baru tahu nih dari lo. Iya. Ya gue dukung banget lo pada saat itu gitu kan. Iya benar. Simple past future tense. Aduh panjang banget. Iya gitu. Kan udah lewat tapi akan jadi future gitu. Amin ya Allah. Bener dong gua. Iya, amin doain ya guys. Tapi lu Backstreet Kesemutan. sebelum pada saat itu lu udah berpengalaman di Backstreet. Oh enggak, jelas tidak. This is the first Gue time. bilang, gue tipe That yang is suka the first time. ngobar-ngobar. Iya, Iya. makanya susahnya tuh seberat itu tuh. Saat itu ya, gue ngerasain kayak Iya, saat anjir. itu. Kenapa nangis lu? Gak nangis. Oh gak nangis, cuma terharu. Iya, terharu dikit. Kayak Jadi- seberat itu ternyata tuh Backstreet. Jadi, lu iya sih, wajar sih kalau pertama kali sih. Kalau gue udah terlatih ya. Jadi hal-hal Backstreet tuh gue udah beberapa kali melakukan hal tersebut. Jadi udah biasa aja. Susahnya Satu, gue belajar untuk Backstreet. Mm-mm. Dua, gue belajar gimana pacaran sama orang cuek. Jadi kalaupun sebenarnya dia lo berdua nggak Backstreet, pada saat itu Iya. ya, Iya. lo akan tetap menemui kesulitan yang namanya berhadapan dengan pria cuek gitu. Iya betul. Jadi double PR gue sebenarnya. Oh. Nggak PR sih, kayak lebih menyesuaikan diri. Tapi kalau pacaran lo sama yang nggak Backstreet tapi cuek ada? Pernah dulu sih. Iya berarti lo harusnya punya Tapi experience kayak dong. cuman lah main-main doang. Kayak cuman lah sebulan kali tuh. Anjir, sebulan mah berarti lu nggak ngerasain sulitnya. Iya makanya kayak ya itu mah cuman kayak ya lah. Cimon ya. Iya Cimon. Oh. Cimon cinta monyet. Kalau yang pada saat itu udah jalaninnya berapa lama? Berapa ya? Nah, pada saat itu kira-kira berapa lama sih? Berapa Pada ya? saat itu berapa? 2 bulan lebih atau 1 semester? Anjay. Nggak nyampe ya? 1 semester kali ya. 1 semesteran ya? Oh. Lupa gue. Iya. Berapa ya? Ya udahlah skip Iya, aja lah, nggak iya. penting juga orang. Tahu apaan sih lo? Pada saat Lupa itu. gue anjir. Iya udah lah, nggak usah terlalu dipikirin. Kenapa? Aduh gue jadi keselak. minum. Enggak. Terus tadi gue sempet baca artikelnya di IDN Times. Anjay. Promo. Iya, jadi kayak ada beberapa tips pacaran Backstreet gitu loh supaya lancar. Cuma gue nggak tahu sih, karena dulu gue belum baca IDN Times, jadi gue belum Dulu tuh udah begitu ada IDN Times menerapkan. belum Dulu udah ada. Ya belum dong, ya? masih gue SMA Oh, belum iya. 2007 tuh belum ada. Apa coba kasih tahu tipsnya? Nih, tips dari IDN Times yang pertama adalah harus bisa bedakan mana sahabat dan mana yang cuma kenal. Maksudnya? Nggak ngerti sih. Aneh ya. Maksudnya ke dia atau ke orang lain? Ini dua arah, maksudnya kayak lu kan awalnya dari temen, Iya. ya kan. Jadi lu tuh kayak bedanya gini, misalkan lu ada 2 person nih, lu Backstreet, satu lu emang temen nih, satunya misalkan temennya temen ketemu di event Java Jazz misalnya. Nah lu Backstreet juga kan, dua-duanya kan Backstreet juga kan dua-duanya. Bedanya yang ini lu udah kenal aja.
temen satu circle ibaratnya. Iya. Yang satu temennya circle lo gitu. Jadi lo kalau lo prefer mana? Mendingan satu circle. Bukannya malah berat. Kan lo harus ngelindungin dari banyak orang. Kalau dari temennya temen lo cuma ngelindungin dari satu orang itu. Iya kan? Iya sih. Justru bukannya kalau lebih banyak lebih berat ya? Ya justru karena lebih baik. Wah parah. Ngomong 2 kali tuh. Oh iya bener. Buset dah. Oke. Gue mikir dulu anjir. Ngantuk lo emang lo. Udah Jam-jam ngantuk lo. Yang kedua adalah jaga gaya pacaran kalian agar nggak lebay. Ya lo udah tahu lah pasti. Iya lo pasti nggak lebay kan? Enggak. Lo berdua nggak lebay kan? Nggak lebay. Kalau di luar yang nggak ada, maksudnya lo berdua doang nih, lebay nggak dia? Enggak. Lu juga nggak lebay kayak gelendotan kayak mau ini mobil rumah Ya anjir. misalnya. Om dong sama gadun Iya, oh enggak. Enggak. Lu nggak gelendotan juga? Enggak ya, tahu tempat aja. Gua nanya. Tuh tempat maksudnya gimana? Iya masa iya lu mesra-mesraan di umum, di publik. Ya emang tempat lain yang nggak publik. Lu kalau pergi emang selalu ke tempat yang nggak publik, yang nggak private gitu. Gimana? Aduh, parah dah. Gue ngomong sekarang susah ya. Enggak maksudnya ya Gini. normal aja. Ya kan gue tanya nggak. Iya. Gini. Orang pacaran kan pada umumnya, lu tau dong orang pacaran. Seenggak lebaynya tuh paling standar lah. Lu jalan berdua gandengan udah misalkan. Nah yang dimaksud lebay itu kayak lu lenje, ada momennya, ya lenje. Aku mau kesana gitu. Terus lu gini. Enggak gitu sih. Enggak. Paling gitu. Ya lu tahu cara ngomong gue gimana kan? Ya kan nggak tahu kalau sama tapi kekasih. gue emang settingannya kayak gini nih. Oh. Emang lenje kan maksud gue. Cuman tapi gue nggak yang lenje. Gitu. Tapi kalau gandengan tangan? Enggak. Hah? Kok aneh sih lu? Rangkul aja. Yah sama aja rangkul lebih parah dari gandengan tangan. Gini gitu ya pas. Itu nggak rangkul tuh gini. Wah parah kan. Nggak ngerti secara harafiah arti rangkul lo. Rangkul gini. Iya ampun. Oh iya gini paling gini dong. Ya gandengan namanya. Tadi gue udah buset dah sek. Udah lama gak pacaran. Ya ampun sampai lupa istilah gandengan sama rangkulan tuh nggak bisa bedain. Tolong guys. Aduh sekar. Dong. Iya sih. Pada saat itu udah lama banget lah emang gak pacaran. Iya, sampai mau nangis gue. Ya. Jadi lu nggak lebay, nggak rangkulan kayak itu ya. Biasa aja. Gandengan tapi iya kan? Iya. Ya oke. Terus yang ketiga adalah jangan sampai keceplosan. Pernah nggak keceplosan? Kayak sayang. Aduh sayang banget nih, panas banget. Aduh anjir. Enggak sih. Nggak sih keceplosan. Tapi lu udah manggil sayang belum? Udah. Oh. Ya udah dong. Iya siapa tahu ada yang. Udah. Kalau gua nih tipe yang pacaran nggak pernah manggil sayang, manggil nama doang biasa gitu. Makanya gua nggak bisa bedain. Tapi di combine gue, nggak selalu gue bilang sayang. Hah? Nggak selalu gue bilang sayang. Cinta gitu. Enggak dong, baby. Enggak. Baby Julius tuh. Apa tuh? Model seksi. Oh sorry, nggak tahu gue. Oh, iya, nggak Can tahu. relate. Sorry guys. Oh iya benar. Sorry. Maksudnya nggak selalu gue bilang sayang gitu. Ya gue panggil nama juga. Apalagi kalau di halayak luas. Nggak pernah gue sih, nggak pernah keceplosan sih. Sebeb gitu, Masa sebeb. lebih cari aman kayak bahkan nggak nyebut nama, nggak nyebut. Nyebutnya apa? Kayak misalnya nih, misalnya gue mau pinjam handphone lo, pinjam handphone dong, kayak gitu. Menghilangkan kata ganti orang. Oh, jadi langsung kata kerjanya. Iya. Pinjam handphone dong, makan yuk. Iya, Gitu. nggak mau makan gitu. Nggak mau makan beb gitu, nggak mau makan ai gitu. Enggak. Ayam. Like gitu, like Apa like? jelek. Iyo, lu Nggak gitu mau ya? makan dut tuh, dut, Enggak. embrot gitu, Enggak. enceks. Hah?
Apaan tuh? Encek itu kalau orang yang Chinese itu kan namanya encek gitu. Enggak ada kayak gitu. Kak. Terus selanjutnya adalah atur waktu untuk berkomunikasi. Ini kayaknya susah ya. Lu susah ya? Susah banget cu. Cu. Panggilan sayang lu cu ya? Antara cu sama tuh. Jauh anjir. Wah males gue lu. Jangan cu sama tuh jauh banget. Antara iya itu pokoknya susah. Iya paham. Susah itu. Terus yang kelima adalah berusaha sabar ketika janjian kalian tiba-tiba batal. Waduh. Pernah nggak tiba-tiba Pernah, batal? cuy. Karena alasannya apa? Iya banyak kerjaan. Oh, kan weekend. Weekend banyak kerjaan juga loh. Enggak hari biasanya. Kalau hari libur weekend? Ya lu tau sendiri gue kerja di rumah. Ya kan nggak Sabtu Minggu terus-terusan non-stop Iya. dong. Iya kadang-kadang kayak Lu kayak udah planning kita Sabtu ini harus kesini ya, terus tiba-tiba batal. Maaf batal gitu. belum sih, belum. Oh belum pernah batal nih? Belum pernah batal tapi kayak udah sibuk sendiri-sendiri juga. Hah? Misalnya dia udah pengen pergi kemana, udah ada acara duluan. Nggak mungkin planning sebulan ke depan masa lu penuh. Iya. Enggak. Apa sih? Iya enggak? Iya enggak. Maksudnya gimana sih? Enggak maksudnya. Ya kalau lagi kosong mah ya udah bisa. Iya, Cara-cara maksudnya udah aja. di plan gitu kan? Iya. Iya. Oke, yang keenam adalah coba buat kode rahasia khusus kalian berdua. Enggak ada gue kode-kode. Nggak punya kode-kodean? Enggak. Oke, tipe yang berarti mungkin takut lo salah juga kali ya? Aduh ya lah kagak usah kode-kode aja gua. Oh iya gue I feel you. Apaan I feel you. Yang ketujuh adalah behave yourself. Jangan karena keseruan chatting sampai lupa sekitar. Oh enggak lah jelas. Enggak ya? Lu enggak ya? Enggak lah. Oke, yang kedelapan selain waktu komunikasi atur juga frekuensi ketemuan. Nah Itu gimana? Lu ketemuannya seminggu tuh berapa kali? saat itu kan ya sering ketemu dong. Oh sering ketemu? Sering ketemu saat itu. Berarti itu Nah, dalam satu- seminggu? 5 hari. Karena satu circle. Oh satu circle. Satu circle itu pasti tiap hari ketemu ya? Iya pasti ketemu tiap hari. Cuman ketemu ya belum tentu kita berinteraksi. Oh jadi ketemu tapi gak berinteraksi. Iya. Karena balik lagi ke judul podcast ini adalah Backstreet. Oke. Itulah seninya. Wah seniman nih. Yang kesembilan adalah menggunakan nama samaran. Misalkan nama dia Enggak. Bambang gitu. Jangan Bambang lagi. Bambang bokap gue. Oh iya maaf lupa. Gue lupa. Kok gue Bambang mulu ya? Tahu lu, kenapa lu suka bokap gue? Iya kayaknya sih. Enggak, gue enggak ada nama samaran. Nggak pakai nama samaran. Oh, dulu sempet cuy. Siapa? Serius? Dulu. Awal-awal ya? Iya. Iya, gimana? Anjir aneh. Awal-awal gimana? Samarannya gimana? Samarannya tuh kayak nama buah atau nama Enggak. binatang. Dia namain gue Hah? si Batu, Si Batu. Terus kalau lu namain dia apa? si Mager. Oh, jadi Mager Batu gitu. Iya. Terus kayak udah apaan sih aneh banget. Oh gitu. Ganti lagi. Jadi kalau si Batu memanggil kalau telepon kan gitu kan? Iya. Si Mager memanggil. Anjir aneh banget ya. Kocak juga ya. Ya ada masanya lah ya. Oke, yang 10 ke 10 adalah pandai membuat alasan. Lu jago ngeles gak? Bikin alasan? Lu sebagai teman gue juga ngeles nggak? Enggak sih. Nggak, gue nggak bisa ngeles. Kalau si Mager, Anjir. Kenapa jadi lu pake? Bangke. ya udah. Si dia lah pada saat itu Iya, heeh. beralasan jago gak? Kebalikan jadinya gue ngomongnya jago beralasan gak? Beralasan jago gak? Bukan beralasan sih, ya emang nggak bisa karena ada alasannya. Bukan alasan yang diada-adain. Oh alasannya emang dia benar-benar gak bisa Nggak gitu. bisa. Oke, terus yang ke-11 adalah kamu ingin memberi hadiah padanya, boleh sih, tapi yang bermanfaat ya. Pernah kasih hadiah apa ke dia? Kasih cinta. Bisa loh. Enggak. Classy. Enggak, kayak sebenarnya itu bukan hadiah sih, standar kayak sarapan. Oh, ya itu Obat. berarti yang berarti yang Kayak nggak begitu gitu-gitu. berat ya.
Ya karena itu yang bisa gue kasih. Kalau yang dia sehari. kasih ke lo, apalagi kan lo mau ulang tahun nih, Iya, anjir. ada harapan apa gitu misalnya kan, pada saat itu lo kan pasti ulang tahun juga kan. Iya. Nah lo pernah punya berharap kayak, ih gue ulang tahun kira-kira dikasih apa ya, atau cukup dia mengakhiri hubungan Backstreet ini dan open go public? Oh my god. Nggak, misalnya ada keinginan tertentu gitu gak sih kayak dari lo nya? Gue belajar untuk tidak berekspektasi tinggi. Ya lo nggak usah berekspektasi, tapi kan lo ada keinginan. Keinginan itu bukan berarti ekspektasi lo. Keinginan tuh nggak harus terpenuhi, cuma kayak gue nih keinginan gue mau kaya gitu, duit nggak bisa habis gitu. Tapi itu kan bukan ekspektasi gue. Ya? Iya, Pengen doang. hal apa, Gue sesimpel hayal-hayal babu gitu. Oh ya, sesimpel dia inget ulang tahun gue, gue bisa ngabisin waktu bareng dia aja udah. Di hari ulang tahun lo itu? Iya, Oh gitu. sesimpel itu. Ulang tahun lo itu hari biasa atau hari Minggu sih? Hari biasa. Wah, berarti itu menjadi salah satu mungkin turning point dia juga kali ya? Nah gue nggak tahu, gue nggak mau. Makanya balik lagi gue nggak mau. Iya, nggak mau berekspektasi ya. Iya. Oke, next. Yang ke-12, jangan lupa untuk saling support. Lu saling support gak? Gue selalu support dia. Dianya? Insya Allah. Loh, insya Allah. Dia support gak? Ayo Sekar, semoga sosmednya naik, trafficnya gitu. Iya dia Semoga semangatin pagi gue. ini saya semangat pagi, terus semoga pagi ini yang cerah ini gitu-gitu. Pagi yang cerah ini, nih, cakep gitu. Pantun. Iya, saya pagi-pagi lo bangun kan. Karena tiap pagi gue duluan yang bangun ya. Oh, udah pasti lo duluan ya? Selalu. Pasti gue yang kayak gitu. Oh, gitu. Tapi gue nggak mau menghitung-hitung, mengimbang-imbangi, kayak ya udah aja. Ada momennya yang pas dia duluan yang bangun nggak? Masa nggak pernah? Sama sekali? Belum pernah deh. Wow. Ya dia juga gue yang bangunin. Wow, lu bangunin dia. Iya. Lu bangunin dia gitu, terus bangun. Ya nggak beneran. Dengan Bye, lo ciumin dong. gitu. Oh, kirain lu ciumin terus bangun. Ya belum dong, Oh, Beb. iya. Belum halal, Beb. Nggak boleh, Beb. Ya kan nggak tahu, makanya di kota-kota besar kan. Iya. Ini kan gue kan gak di kota besar tinggalnya. Oh iya, lu di kota kecil. Pinggiran. Bener juga ya. Bener lah gue. Yang terakhir, pada akhirnya kalian harus relax. Iya, gue Relax gak kalian menjalani hubungan ini? mencoba untuk relax. Mencoba, berarti Gue belum. masih belajar untuk relax. Berarti belum kan? Kalau mencoba sekarang lo belum. Iya. Lo ngelihat dia, ngerasanya dia udah relax atau belum? Sangat relax. Dianya. Dia saat lo ngelihat dia dari kacamata lo menganggap dia ini relax banget menjalani hubungan ini. Iya. Oh gitu. Tapi lo nya nggak relax sebenarnya. Lo gue nggak bilang gue nggak relax. Ya, gue kan nanya dari perspektif lo soal lo dan si dia. Kalau lo kan tadi nganggapnya di si dia, lo menganggapnya relax. Tapi kalau lo tapi sendiri, ini dari pikiran gue doang ya. Gue kan nggak tahu kalau ternyata ya dia. ini kan gue tadi Iya, ngomong Iya. dari lo Iya, satu ngomong. perspektif, Satu perspektif ya. tapi dari dua sudut. Iya, Sudutnya iya. dia, lo menganggapnya tetap dianya Menganggapnya relax. dia relax. Dari lo nya, lo menganggap diri lo relax atau enggak? Awalnya gue nggak bisa relax. Tapi sekarang udah relax. Mencoba untuk lebih relax. Iya, berarti sudah ada pergeseran belum dari sangat tidak relax tuh sampai di titik Udah. lumayan. Udah. Oke, gila anjir. Udah lama banget kita ngobrol anjir, cuma gini-gini dong muter-muternya ngobrol. Jadi Backstreet ya apa enggak? Enggak gua. Enggak, kenapa? Tapi Backstreet tuh ada satu nilai positif, melatih kecerdasan otak lu. Oh enggak ya? Iyalah, untuk berpikir gimana caranya. Oh strategi. Oh tadi gue baca juga tuh. Berarti Apa? orang yang bisa Backstreet itu berarti pintar mengambil strategi. Iya, karena lu kan setiap saat lu harus mikir misalnya ke depan, aduh, gua ke depan Anjir, mau jalan sama dia, terus aduh dia mau ulang tahun, gua harus gimana ya? Biar ngerasanya tuh gua berarti, tapi gua Tapi nggak mau tetep- kelihatan. Iya, tapi gua mau kelihatan. Mampus lo, Nah, pusing lo. pusing kan. Terus nanti ulang tahun gua gimana ya? Gitu. Terus nanti aduh kerja bareng misalnya. Terus aduh ketemu ada momen apa? Iya kan strategi. Iya. Nah, Tapi itu. kalau gue ngerasanya plus minusnya ya Backstreet
plusnya tuh gue jadi bisa belajar lebih sabar. Oh iya. Satu, gue bisa belajar lebih sabar. Dua, gue bisa lebih dewasa di dalam menjalani hubungan ya. Anjir, jangan tidur. Ampun dong. Oh, jangan Kok enak ya? tidur. Emang suara gue empuk banget loh bikin tidur. Oh, gue juga ada kuping ini. Kok gak ada kuping sih kok? Gak ada headset, gak ada kuping lagi. Ya terus. Dua, Gue denger. lebih dewasa menjalani suatu hubungan. Ketiga, gue belajar untuk apa, Backstreet ya? Iya. Anjir. Ini gue dengerin Backstreet terus. Tiga, gue belajar untuk tidak berekspektasi. Oh iya. Ya itu bagus buat gue yang sebelumnya, dari hubungan-hubungan sebelumnya gue sebaliknya. Iya. Berarti Jadi ini gue nambah experience lo ya? menanggapi hubungan ini untuk bentuk pendewasaan. Oke, yang Backstreet, sabar-sabar, kuat-kuat, ikhlas. Ya jodoh gak kemana ya guys. Guys, kita doakan Sekar pada saat itu semoga. Sekarang tapi udah gak bisa sih. Sekarang udah jomblo, udah Apa mana ya, sedih sih gimana. Tapi ya kita coba menguatkan aja diri kita masing-masing. Gak usah pedulikan hubungan Sekar yang pada saat itu Udah panjang. runyam. Udah panjang, udah. Semoga kita semua yang Backstreet nggak ada lagi kata-kata Backstreet. Amin ya Allah. Amin, Hapuskan paling kata serius. Backstreet dari KBBI. Betul, dari istilah dari kehidupan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Gua Putih cabut. Gue Sekar cabut. Sampai bertemu episode di minggu depan. Bye bye. Bye bye.